Nikita, lo harus penjarain anak itu karena memang ini udah masuk ke eksploitasi anak ya. Apalagi saya dengar ada kasus aborsi ya. Terus ada kasus di mana anaknya itu dikekang, ada pencucian otak juga ya. Itu termasuk ya walaupun skala kecil ya. Dan sampai si Loli itu maki-maki emaknya, itu emak kandung yang melahirkan dia, yang kita tahu bahwa seorang wanita melahirkan seorang anak itu sampai dijahit 15 cm itu ya, sampai 15 jahitan itu ya, 15 cm itu cobek. Jadi memang nggak ada alasan seorang ibu harus melakukan itu. Jemput anak lu, amankan, dan sekarang tugas Nikita adalah melatih mental anaknya untuk menjadi lebih baik, agar lebih legowo, agar lebih smart, dan agar bisa merupakan masa lalu, agar si Loli ini tidak depresi nantinya gitu. Karena banyak sekali anak-anak yang mengalami depresi sampai ke psikiater bolak-balik gara-gara kasus seperti ini, cuman tidak terkuak. Jadi ini sangat bagus sebagai buat contoh untuk masyarakat-masyarakat mungkin di kampung-kampung yang punya masalah seperti ini, tapi untuk melapor ke polisi mereka malu, atau mereka tidak pede, atau mereka ingin melaporkan ke Komnas Anak tapi mereka tidak punya link. Nah, Nikita Mirzani pendobrak kita. Jadi ya memang apa yang dilakukan Nikita, gue support banget gitu. Nggak ada yang harus disalahkan dari seorang Nikita Mirzani ya. Kalau dia salah pasti akan gue hujat, pasti akan gue kata-katain, dengan lantang akan gue bongkar ini itu. Tapi untuk seorang Nikita Mirzani tidak ada aib yang ditutupi, tidak ada kemunafikan yang dia jaga dalam dirinya. Semua dia lontarkan dengan jujur, dan ini sangat baik buat masyarakat di Indonesia sebagai contoh. Jadi Nikita, lo harus penjarakan seseorang yang membuat anak lu seperti itu ya. Kalau sampai Nikita tidak memenjarakan anak laki-laki itu, gue bersumpah akan membuang kemaluan gue di Thailand. Camkan itu. Allah itu munafik aja itu. Itu menutupi jati diri yang dia tahu dia bersalah begitu. Gue kan pernah seumuran dia. Gue pernah melewati masa-masa muda, zaman baru tamat SMA, masa-masa labil. Itu zaman-zaman gue 10-15 tahun lalu. Jadi gue begitu-gitu mah udah lewat. Jadi cinta-cinta monyet, cinta-cinta yang cuman ini gue loh punya pacar seorang anak dari konten kreator huru-hara seperti ini Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Nah, itu cuman pansos gitu loh, pansos. Apalagi katanya si cowok ini banyak DM-DM-in orang ya, untuk cari muka supaya namanya naik di entertain gitu. Sekarang kan di entertain kalau nggak pansos nggak naik, itu hukumnya. Sebenarnya pansos itu wajar aja sih. Cuman kalau sampai nge-brand wash anak perempuan orang ya, ini ibarat kata nih adik gue yang gituin ya, nggak bisa, harus diusut ya. Apalagi ini buktinya udah kuat sampai ke Komnas Anak juga udah. Terus dokumentasi udah dilengkapi oleh Nikita, dan saya tahu seorang Nikita itu bukan orang yang stupid untuk melakukan sesuatu. Dia sama tuh kayak gue, sebelum melakukan sesuatu dia udah tahu kedepannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan persyaratan-persyaratan yang harus dicukupi seperti apa. Ya, kalau kayak gue ya, udah urusan polisi 15 kali, itu udah tahu lu lapor polisi buat apa sih gitu. Jadi bumerang nggak buat lu? Kalau jadi buat bumerang ngapain lu laporin? Nah, maka dari itu kenapa nih kita dengan PD-nya dia melaporkan ini, dan gue yakin bakal masuk penjara ya kalau ngelihat kasusnya. Kalau tadi kasusnya receh, pencemaran nama baik, kayak si Torik ngelaporin orang, kayak si Atang ngelaporin orang pencemaran nama baik, alah itu mah kasus-kasus anak TK ya, kasus-kasus yang nggak penting, itu pasal-pasal karet. Nah ya itu nggak masuk. Ini kan kasusnya udah masalah sampai ke Komnas Anak, masalahnya sampai nge-brainwash, masalahnya udah sampai aborsi, masalahnya sampai UU kesehatan, itu pasti masuk, dijamin 1000%, nggak kurang sedikit pun 0,01%. Jadi pasti masuk ini. Jadi nggak ada alasan, percuma si cowoknya ini, gue malas ya nyebut nama cowoknya soalnya bukan artis ya, sorry bro, you are not my level bro ya. Pasti keluarga nonton gue juga nih. Nah jadi buat gue ya nggak ada gunanya untuk membayar pengacara semahal apapun kalau bukti dari pelapor udah kuat, udah pasti masuk. Karena pihak kepolisian itu kan gitu, lo punya duit tapi nggak ada bukti ya lo nggak bisa masuk. Lo nggak punya duit tapi lo punya bukti, lo bisa masuk gitu. Hukumnya kan seperti itu, semuanya tidak bisa dipaksakan. Polisi juga adalah orang yang pintar dan sudah berpendidikan, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang apa konsekuensi terhadap mata pencarian dan jabatan mereka. Mereka tidak akan membodoh-bodohin diri mereka. Jadi pasti polisi udah tahu, oh
ini nggak akan gue duetin gitu. Karena oknum-oknum pun kan ada beberapa oknum yang kalau laporan nggak jalan, kalau misalnya laporan nggak ada duit, loh itu hanya pemikiran orang-orang yang tidak mengerti. Tidak semuanya polisi seperti itu. Oknum pun kalau mau dia memainkan duit, buktinya harus kuat. Nggak bisa dia mengada-adakan. No, itu nggak nyambung dengan kasusnya. Kasusnya ini kan udah UU Kesehatan. Nah, nanti yang bisa menjerat itu ya kasus UU Kesehatannya itu. Bukan masalah karena cinta, suka sama suka. Itu di luar dari laporan. Kalau polisi itu apa yang dilaporkan itu yang ditanya. Nggak bisa dia melenceng ke sana, melenceng ke sini, itu nggak bisa. Sama kayak gue nih, uh, ngelaporin A. Tapi yang terlapor jawabnya B, C, D, E. Enggak, polisi pasti, gue ada pengalaman, pasti polisi jawabnya begini. Lu kalau nggak ditanya, lu kalau nggak ada berhubungan, jangan lu sangka, jangan lu jawab. Ini yang ditanya, itu yang lu jawab. Kalau nggak ditanya, lu jangan jawab. Gitu. Jadi ini kan masalahnya udah UU Kesehatan, aborsi, terus Komnas Anak. Nanti akan polisi pasti akan fokus di situ. Masa tahanan tidak sampai belasan tahun, sampai 5 tahun ke atas, mungkin iya. Tapi kalau lepas total, nggak di penjara, itu nggak mungkin. Karena ini bukan kasus pasal karet seperti pencemaran nama baik, ini bukan kasus receh yang tidak membuat orang lain rugi, ini bukan masalah cuman menyakiti perasaan seorang, tapi ini masalahnya sudah fisik, masalahnya sudah UU Kesehatan. Jadi pasti Nikita sudah melakukan meeting dengan pengacaranya, dan pengacaranya tahu apa yang bisa memenjarakan si anak tersebut. Mungkin tadi kalau kasusnya receh, Nikita nggak akan lapor-laporin seperti ini kan. Buktinya banyak. Ini kita tuh punya ratusan ribu hater yang menghujat dia setiap hari, ada nggak dilapori? Enggak kan gitu. Tapi karena ini udah kasusnya berat, maka dengan confidence-nya dia melaporkan ini ke polisi gitu. Jadi kalau gue yang udah urusan 15 kali kepolisian, anak tuh pasti masuk, tinggal nunggu waktu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.